Setelah penangguhan penahanan Nikita Mirzani dikabulkan dan dibebaskan dari tahanan, tentu saja banyak pihak sebelah yang langsung terdengar kepanasan. Sebab Nikita tidak bakal diam untuk terus membongkar tipu daya mereka di balik produk yang telah merugikan banyak masyarakat. Bahkan kini Reza Gladys dan Fitri Salhuteru juga mulai naik pitam berurusan dengan masalah hukum. Buntut laporan Nikita Mirzani yang saat ini telah dikonfirmasi oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam hal ini, Fitri terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Publik mungkin bertanya-tanya kasus apa sebenarnya yang membuat Nikita Mirzani melaporkan Fitri Salhuteru ke Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Diketahui laporan ini memang sudah berlangsung cukup lama dan baru belakangan kembali jadi sorotan setelah Fitri Salhuteru diketahui 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Menurut keterangan resmi dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodi, laporan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik terkait unggahan Fitri Salhuteru di media sosial yang menyebut Nikita Mirzani mengidap HIV. Laporan ini didaftarkan oleh Nikita Mirzani pada 11 Februari 2025 sebelumnya dan menjerat Fitri Salhuteru dengan dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 1 contoh pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pak, pencemaran nama baik ini memang via apa via Instagram Kak, atau mungkin? Iya, dari Instagram mungkin ada bukti yang mungkin sudah kita terima bukti itu, nanti itu salah satu untuk alat yang kita kejutan nanti. Mungkin penyitaan dari akun sendiri atau seperti apa Pak? Iya, dari akun yang memang dia tuangkan di dalam Instagram. Kalau boleh tahu, Untuk mengelabui hukum dengan menghilangkan akun Instagramnya, secara tidak langsung Fitri Salhuteru memperlihatkan kebodohannya di muka publik. Sebab dengan ia menghilangkan akun tersebut, ia mengira bakal bisa lari dari bukti elektronik yang telah menjerat dirinya itu. Tanpa ia sadari, jika di era seperti sekarang semuanya bisa dipulihkan oleh berbagai alat oleh para ahli IT. Pihak kepolisian kini telah berkoordinasi dengan ahli hukum, ahli bahasa, dan ahli IT untuk mengumpulkan bukti dan memulihkan akun tersebut. Tak hanya itu saja, Fitri Salhuteru sebelumnya seolah bahagia karena menurutnya penangguhan penahanan Nikita Mirzani tidak bakal dikabulkan. Sehingga ia koar-koar karena dengan adanya ketiga saksi ahli dan saksi fakta Melvina bakal memberatkan Nikita. Faktanya penangguhan Nikita kini telah dikabulkan oleh hakim, sehingga pada awal September ia dibebaskan pulang ke rumahnya. Iya, nobar sidang hari ini, tapi aku nggak ngedengar, kayaknya minggu lalu kan minta penangguhan penahanan, mungkin belum dikabulkan, mungkin minggu depan, ya berharap aja lah, nggak apa-apa. Tapi yang menarik hari ini terdakwa menyinggung tentang justice kolaborator, mau jadi justice kolaborator, bilang ke Depok. Happy akhirnya para saksi ahli dan saksi-saksi hari ini berhasil membuat terdakwa gedek. Kesel kan? Itu makanya besok baik bersikap ya. Sampai hari ini netizen nggak tahu ya apakah aku aja ataukah kalian juga merasakan, tidak ada aku melihat dan merasakan sikap yang menjadi terdakwa itu enak dilihat, akak sopan, akak patut, akak mengakui kesalahannya, yang ada kesongongan dan kesongongan. Nah, itu ya. Jadi menurut aku tuh menjadi pertimbangan aja nanti kepada vonis, dengan pertimbangan terdakwa tidak bersikap sopan dan santun. Lah, bingung mau komentarnya apa nanti. Nikita Mirzani sejak kemarin hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 penangguhan penahanannya dikabulkan oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Heran juga ya, kenapa banyak yang panas ketika saya bilang bahwa penangguhan penahanan Nikita Mirzani dikabulkan. Ini adalah bentuk dari HAM ya, agar bisa dikabulkan karena Nikita punya 3 orang anak dan 1 orang anak baru saja selesai operasi, dan ini adalah sebagai bentuk kebaikan kemanusiaan yang diberikan oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terlebih ketiga saksi ahli itu pun kesaksiannya justru menjadi lelucon di halayak umum sebab mereka yang mengaku ahli pidana, ahli bahasa dan ahli IT malah dicecar abis oleh terdakwa. Bahkan menjadi bahan nyinyiran warganet karena mereka ternyata tidak tahu terkait dakwaan dan pasal yang menjerat Nikita. Pertanyaan saya adalah, Uniknya lagi, orang yang menjadi saksi ahli IT di sidang Nikita ternyata orang dekat salah satu owner yang juga produknya bermasalah, yakni Henny Sagara. Hal ini diketahui adanya peredarnya foto yang memperlihatkan keduanya sedang bertemu di sebuah tempat. Selain itu, adanya saksi fakta Melvina juga tidak dinilai memberatkan pada terdakwa. Sebab yang sebelumnya ia sebut Nikita sempat meminta uang sebesar 15 miliar karena produknya juga tidak BPOM. Faktanya ia katakan Nikita tidak pernah menerima uang tersebut. Pasalnya uang itu digunakan untuk berbenah semua produknya. Dalam kesaksiannya, Melvina juga sebut jika produk dirinya yang bermasalah sebelumnya ternyata dari pabrik milik Henny Sagara. Ia pun tegaskan pihaknya tidak mengenal sosok Fitri Salhuteru dan membantah bahwa dirinya dalang di balik laporan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani. Aku sebagai orang yang tahu dari awal ini adanya pelaporan dan tahu ceritanya dari awal, karena Melvina pun adalah orang yang menyemangati Reza Gladys untuk membuat laporan ya terkait dengan chatting-chatting yang beredar, bagaimana mereka ini dari awal memang bersama-sama. Oke, saya mau perlihatkan video. Apa Anda kenal Fitri Salhuteru? Saya tidak kenal. Tidak kenal? Oke, jadi Saudari Sakti kenal atau enggak dengan Fitri Salhuteru? Kenal secara dekat tidak. Tetapi beliau pernah datang ke tempat saya. Datang kapan itu kalau boleh tahu? Agustus yang mulia tidak ada hubungan. Di video tersebut Fitri Salhuteru bilang tentang tentang dalang pelaporan ini. Apakah benar bahwa Saudari Sakti dalang dari pelaporan Reza Gladys? Pada kenyataannya saya diberitahu ketika pelapor sudah melakukan pelaporan. Jadi Anda bukan dalang ya dari pelaporan ini? Saya bukan dalang. Terus kalian jangan bilang kok komentar terus karena nama aku disebut-sebut ya. Aku perlu memohon maaf kepada Melvina karena aku sudah mengatakan dalang ya, walaupun itu konteksnya bercanda. Seperti aku suka dibilang dalang.